Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Untuk materi hari ini kita mengenai bab ketiga, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sebelum kita mulai, kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, untuk memahami kelangkaan dan kebutuhan manusia. Subbab yang akan kita pelajari mengenai kebutuhan manusia. Nanti akan kita pelajari macam-macam kebutuhan dan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman kebutuhan. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Kebutuhan muncul melalui proses internal manusia. Akan tetapi kebutuhan sering sekali dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi kebutuhan itu awalnya dari internal manusia. Nah, tapi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang apa yang kita ingin butuhkan. Contoh kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah makan dan minum. Nah, kebutuhan untuk akan dan minum manusia itu berbeda-beda sesuai dengan seleranya masing-masing. Kebutuhan manusia tidak pernah habis sehingga terdapat jenis-jenis kebutuhan dalam 4 kategori. Jadi selama manusia itu hidup, kebutuhan manusia itu tidak akan pernah habis. Jadi terus dibutuhkan sampai manusia itu akan mati. Ya terakhir kebutuhannya adalah kebutuhan untuk pemakaman. Kita lihat lanjut. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut kepentingannya terbagi menjadi atas 3 jenis. Yang pertama adalah primer, kedua adalah sekunder, ketiga adalah tersier. Kita bahas dulu yang primer. Primer merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Kebutuhan primer harus dipenuhi agar manusia bertahan hidup. Contohnya kebutuhan sandang, pangan, papan. Nah, kebutuhan primer itu kebutuhan utama. Sandang itu berupa bisa pakaian, bisa celana dan sebagainya. Papan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa semi permanen. Nah, contoh seperti rumah kontrakan atau permanen, atau rumah sendiri. Nah, seperti itu. Pangan itu berarti makan dan minum. Selanjutnya, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder mendefinisikan yaitu kebutuhan yang bersifat terlengkapi bila kebutuhan primer sudah dilaksanakan atau sudah dipenuhi. Jadi kebutuhan sekunder ini ketika kebutuhan primer sudah terlengkapi, maka lanjut pada kebutuhan primer, contohnya pendidikan, hiburan, kendaraan. Kita lanjut kebutuhan tersier, biasanya disebut kebutuhan mewah. Nah, kalau kebutuhan tersier mewah ini berbeda-beda tergantung manusia itu sendiri. Biasanya untuk kebutuhan tersier tergantung pada tingkat kemakmuran. Contohnya misalnya tingkat kemakmuran itu berkaitan dengan pendapatan ya, berbeda-beda. Jadi kita ambil contoh yaitu logam mulia, perhiasan, berlian, rumah mewah, mobil sport atau motor sport dan sebagainya yang dikategorikan mewah. Kita lanjut. Menurut kepentingan waktunya, yaitu waktu kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang kebutuhan yang tidak bisa ditunda, harus saat ini dibutuhkan atau dilaksanakan atau dipenuhi. Contohnya makan dan minum. Nah, ketika manusia menunda makan dan minum, maka akan berakibat fatal. Contohnya kita menunda makan yang mengakibatkan kita bisa kelaparan atau menimbulkan penyakit mah. Nah, menunda minum mengakibatkan kita bisa dehidrasi. Nah, mengakibatkan sama seperti manusia yaitu sakit, kebutuhan akan obat-obatan. Nah, ini berefek panjang. Kita lanjut kebutuhan masa yang akan datang.
masa yang akan datang ini kebutuhannya bisa ditunda tidak terburu-buru. Contohnya yaitu mobil, maksudnya di sini mobil sport ya. Nah, jam tangan mewah, misalnya jam tangan merek Rolex. Nah, yang original. Nah, yang asli. Handphone, misalnya handphone mahal, misalnya iPhone terbaru. Nah, itu kan bisa ditunda. Kita lanjut. Nah, menurut sifatnya, kebutuhan menurut sifatnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan fisik manusia, contohnya makan, minum, pakaian, olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani berkaitan dengan hubungan kejiwaan seseorang, contoh penghargaan, prestasi, hiburan, kegiatan keagamaan, hiburan. Misalnya kita lagi covid begini bisa dengan cara nonton TV di rumah gitu, karena mungkin bioskopnya masih kondisi ditutup. Kegiatan keagamaan, mendengarkan ceramah, membaca Quran dan sebagainya. Oke, yang terakhir menurut subjeknya, ini ibu menggambarkan seseorang di mall sedang berbelanja. Kebutuhannya terbagi menjadi kebutuhan perorangan. Kebutuhan perorangan ini setiap manusia secara pribadi ini berbeda. Nah, kebutuhan perorangannya tidak bisa disamakan satu orang dengan satu orang yang lain. Ada banyak faktor. Nah, setelah ini kita bahas faktor apa sih yang mendasar manusia itu berbeda kebutuhannya. Contohnya kebutuhan pribadi manusia, makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Kebutuhan manusia yang dilakukan secara kelompok atau bersama-sama, contohnya jalan raya, rumah sakit, sekolah. Nah, kebutuhan kelompok ini ya harus dijaga karena milik bersama, bukan milik pribadi. Jadi harus dijaga fasilitas umumnya. Kita lanjut. Nah, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan itu sendiri. Nah, faktor-faktor ini berada di buku paket. Nah, bisa dilihat halaman 146. Yang pertama, tempat tinggal. Nah, tempat tinggal seseorang itu berbeda. Yang tinggal di daerah pesisiran dengan daerah pantai itu faktornya berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan, jenis pendidikan. Faktor pendidikan tingkat SD dengan SMP itu pasti kebutuhannya berbeda. Kalau untuk tingkat TK kebanyakan motoriknya, daya geraknya untuk mengembangkan anak, sedangkan SMP semuanya motorik, psikomotoriknya dikembangkan untuk melatih keterampilan, pengetahuan mereka. Usia ini berbeda antara usia anak-anak dan dewasa. Ini kebutuhannya pasti berbeda. Terus pendapatan ini bagi mereka yang sudah berpenghasilan. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Selera itu yaitu kesukaan hatinya berbeda-beda. Ada yang menyuka makanan yang manis, ada penyuka makanan yang gurih. Nah, ada yang vegetarian, ada yang hanya mau pemakan daging, ada yang memakan ya apa aja yang bisa dimakan. Itu berbeda. Jenis kelamin atau gender, nah ini berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Kebutuhan perempuan tiap bulan pasti berkaitan dengan pembalut. Untuk laki-laki itu kaitannya pasti berbeda. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia, kita bisa melihat saat mereka belanja bulanan, itu pasti berbeda. Nah, dari jenis kelaminnya, seleranya, pendapatannya bisa dilihat lagi dalam isi kamar mandinya. Nah, jenis kelamin, contoh simpel sabun muka antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Nah, sabun muka usia misalnya antara orang tua dengan anak-anak berbeda. Itu yang bisa kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Untuk tugas hari ini bisa dilihat ada 3 pertanyaan. Di sini silahkan kalian kerjakan di buku tulis boleh, di kolom komentar boleh. Nah, silahkan dikerjakan dengan baik dan nanti akan ibu nilai, oke? Cukup sekian materi yang ibu sampaikan mengenai kebutuhan ekonomi. Semoga kalian dapat menyerap dengan baik.
Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di channel YouTube Ibu selanjutnya.